Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu komunikasi data, yaitu Bapak Prasetyo Liantoro, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Haikal, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, NIM 23111011021, Angkatan 2023, kelas S1 TT11A. Saya memiliki alasan kenapa saya memilih Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, karena saya memiliki minat dan bakat terhadap dunia teknologi, dan saya sangat berterima kasih kepada Telkom, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, karena dengan adanya Institut Teknologi Telkom Purwokerto dapat mewadahi para mahasiswa yang berbakat dan memiliki minat dalam dunia teknologi. Selain itu pula, saya berdomisili dari Kota Garut. Nah, Kota Garut ini notabene dekat dengan TELIU Bandung. Namun, dengan adanya Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang menyediakan beasiswa, dengan penuh terima kasih saya berterima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto karena dengan adanya beasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, saya dapat berkuliah tanpa memikirkan biaya. Namun, di balik itu semua, saya harus bisa berprestasi dan membawa nama Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan saya bertekad saya ingin membawa nama Institut Teknologi Telkom Purwokerto bukan hanya di kancah nasional namun juga di kancah internasional. Saya memiliki beberapa hobi seperti motocross atau balap motor. Yang kedua, hobi saya yaitu bernyanyi. Yang ketiga yaitu futsal, dan juga hobi saya yaitu main game, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perkenalan diri dari saya. Semoga cerita singkat yang telah saya ceritakan tadi bisa memotivasi teman-teman untuk terus berprestasi dan semangat dalam belajar, teman-teman. Mungkin setelah ini kita lanjut aja ke materinya, teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, setelah kita tadi perkenalan, sekarang kita lanjut ke materi utamanya, yaitu komunikasi data, teman-teman. Nah, pada bab pertama, pengertian komunikasi data. Jadi apa sih komunikasi data itu? Kita dapat dua penjelasan, teman-teman. Ada komunikasi, ada data. Komunikasi yaitu pertukaran informasi atau berbicara, sedangkan data yaitu informasi yang diberikan atau yang ditukarkan. Jadi komunikasi data yaitu proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada komponen komunikasi data, teman-teman. Nah, komunikasi data memerlukan komponen-komponen ini karena tanpa komponen-komponen ini komunikasi data tidak akan jalan, teman-teman. Pada komponen komunikasi data terdapat pengirim atau sender, terdapat penerima atau receiver, terdapat sumber data, terdapat transmisi, dan terdapat tujuan atau tujuan dari penerima tersebut mengirimkan data kepada penerima, teman-teman. Selanjutnya yaitu aliran data, teman-teman. Aliran data dibagi menjadi tiga. Ada simplex, ada half duplex, ada juga full duplex, teman-teman. Nah, simplex itu aliran data yang sederhana, teman-teman. Aliran data yang hanya satu arah saja. Jadi contohnya seperti siaran televisi dan radio, teman-teman. Di mana informasi dari televisi tersebut hanya mengalir dari satu stasiun penyiaran ke penerima, teman-teman. Jadi karakteristiknya itu komunikasinya hanya satu arah, perangkat pengirim dan penerima tetap pada perannya masing-masing, namun interaksinya tidak ada feedback atau timbal balik. Sedangkan pada half duplex, aliran data dalam dua arah, jadi tidak secara simultan. Maksudnya gimana? Karena ketika aliran half duplex, teman-teman, kedua perangkat dapat saling mengirim data. Tetapi tidak pada waktu yang sama. Jadi setelah satu perangkat selesai mengirim, lalu perangkat lainnya baru bisa mengirim. Konsepnya seperti walkie-talkie atau HT, teman-teman. Selanjutnya yaitu full duplex atau duplex penuh. Nah, full duplex ini aliran data yang dua arah, namun secara simultan. Maksudnya gimana? Jadi full duplex ini mementingkan ini, teman-teman, mementingkan kecepatan. Jadi dalam satu waktu, dua perangkat tersebut bisa secara bergantian untuk mengirimkan data. Jadi contohnya seperti telepon. Nah, oke.
Selanjutnya bab 2 yaitu layer TCP/IP OSI. Nah, kita ke OSI layer teman-teman. OSI layer memiliki 7 layer teman-teman, yaitu layer physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application teman-teman. Jadi model OSI itu kerangka konseptual yang menggambarkan fungsi-fungsi jaringan komputer teman-teman. Jadi dalam 7 lapisan yang berbeda, model ini tuh dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO teman-teman. Jadi ISO ini membantu berbagai sistem komputer berkomunikasi satu sama lain. Jadi OSI ini memiliki 7 layer. Pada setiap layernya memiliki ciri khas masing-masing teman-teman. Pada layer physical layer terdapat contohnya physical layer itu seperti Ethernet, USB, Bluetooth. Pada data link layer contohnya seperti MAC atau Media Access Control, LLC, P3 atau Point to Point Protocol. Di network layer ada IP atau Internet Protocol, ICMP, Internet Protocol Message. Dan pada transport layer ada TCP, Transmission Control Protocol, ada UDP, User Datagram Protocol. Pada session layer ada NetBIOS, ada RPC. Pada presentation layer ada SSL atau TLS, dan masih banyak lagi teman-teman. Sedangkan pada application layer terdapat pada contohnya itu seperti HTTP, FTP, SMTP atau DNS gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu TCP/IP teman-teman. Jadi apa sih TCP/IP? Nah, TCP/IP itu berbeda dengan OSI layer teman-teman. TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu network, internet, dan transport. Untuk proses komunikasi dari TCP/IP pada pihak pengirim teman-teman, pada application layer, aplikasi menghasilkan data. Terus transport layer, data dipecah menjadi segmen, diberi nomor urut atau TCP atau UDP teman-teman. Selanjutnya internet layer, segmen dikemas ke dalam paket dengan alamat TP. Sedangkan pada link layer, paket dikemas ke dalam frame dengan alamat MAC dan dikirimkan. Sedangkan pada sisi penerima teman-teman, proses TCP/IP dimulai pada link layer, frame diterima, paket diekstraksi, lalu selanjutnya pada internet layer, segmen diurutkan, alamat IP diverifikasi, segmen diambil, pada transport layer, segmen diurutkan dan direkonstruksi menjadi data lengkap. Sedangkan pada application layer, data diserahkan ke aplikasi pengguna teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada fungsi TCP/IP teman-teman. Fungsinya yaitu pemecah dan penggabungan data, koneksi terkoneksi, pengiriman data yang andal, pengaturan aliran, deteksi dan pemulihan kesalahan, multiplexing dan demultiplexing teman-teman. Nah teman-teman, dari data tersebut, dari data OSI dan TCP/IP, apa sih yang membedakan dari TCP/IP dan OSI teman-teman? Yang pertama itu yang pastinya jumlah lapisannya teman-teman. Pada lapisan TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan, sedangkan pada OSI memiliki 7 lapisan. Selanjutnya yaitu pada pendekatan, TCP/IP itu lebih praktis dan digunakan secara luas, sedangkan OSI itu lebih kompleks atau lebih teoritis dan mendetail teman-teman. Namun pada segi fleksibilitas, TCP/IP itu lebih fleksibel dan integratif teman-teman. Jadi OSI lebih terpisah dengan fungsi spesifik di setiap lapisan gitu teman-teman. Jadi lebih fleksibel TCP/IP dibandingkan OSI layer teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bab 3, enkapsulasi dan dekapsulasi. Apa sih enkapsulasi? Apa sih dekapsulasi? Nah, enkapsulasi itu proses pemberian informasi berupa header atau trailer. Jadi data menjadi paket data PDU atau protokol data unit sebelum dikirimkan ke layer selanjutnya. Proses ini terjadi pada proses pengiriman paket data menuju host tujuan teman-teman. Selanjutnya yaitu ada dekapsulasi. Dekapsulasi itu proses menghilangkan informasi header dan trailer sebuah paket. Jadi saat paket tersebut bergerak menuju tujuannya, perangkat tujuan menerima data dalam bentuk aslinya teman-teman. Dapat kita lihat PDU atau protokol data unit dari OSI layer teman-teman. Protokol data unit layer pertama yaitu physical layer pada OSI layer, PDU-nya adalah bits, sedangkan pada layer kedua PDU-nya adalah frame. Pada layer ketiga atau network layer, PDU-nya adalah paket,
Sedangkan pada layer keempat, transport layer, PDU-nya adalah segmen untuk TCP atau datagram untuk UDP, teman-teman. Selanjutnya pada layer 5, 6, 7, session, presentation, dan application, PDU-nya atau protokol data unitnya yaitu data, teman-teman. Selanjutnya yaitu PDU pada TCP IP, teman-teman. PDU pada TCP IP memiliki 4 layer, teman-teman. Pada layer pertama yaitu network access layer, PDU-nya yaitu frame. Yang layer kedua yaitu internet layer, PDU-nya adalah paket. Yang ketiga, layer ketiga transport layer, PDU-nya adalah segmen. Yang keempat, layer keempat, application layer, PDU-nya adalah data. Selanjutnya yaitu application layer, teman-teman. Nah, application layer memiliki beberapa jenis ya, teman-teman. Yang pertama yaitu protokol hypertext transfer protocol atau HTTP. Yang kedua yaitu protokol hypertext transfer protocol secure atau HTTPS. Yang ketiga yaitu protokol SMTP. Yang keempat protokol POP3. Yang kelima file transfer protocol atau FTP. Yang keenam yaitu dynamic host configuration. Yang ketujuh telecommunication network atau telnet. Yang kedelapan yaitu domain name system atau DNS, teman-teman. Nah, apa sih fungsi layer protokol? Yang pertama, teman-teman, sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua yaitu sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Yang ketiga yaitu mentransfer dan mengakses file. Yang keempat, mengirimkan email dan terlibat dalam komunikasi jenis lainnya, teman-teman. Yang kelima yaitu mengakses jaringan dan direktori. Dan yang keenam memfasilitasi hosting jarak jauh. Oke, selanjutnya yaitu bab 5 transport layer, teman-teman. Pada transport layer berfungsi menerima data session layer. Yang kedua, transport layer berfungsi untuk memecah data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, memastikan bahwa semua data yang melewati transport layer bisa tiba di sisi lainnya dengan tepat dan tidak salah sasaran. Yang keempat yaitu mengirimkan pecahan data dari suatu host ke host yang lain, teman-teman. Yang kelima yaitu memastikan reliabilitas data. Yang keenam yaitu mengatur lalu lintas pada sebuah jaringan, teman-teman. Selanjutnya yaitu peran transport layer. Yang pertama yaitu service point addressing, teman-teman. Service point addressing itu berperan dalam menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berbeda, teman-teman. Aplikasi yang berbeda harus mendapatkan jenis message yang berbeda juga, sehingga harus memiliki alamat tersendiri. Alamat tersendiri tersebut dikenal dengan sebutan service point addressing, teman-teman, yang termasuk peran dan tanggung jawab dari transport layer. Yang kedua yaitu segmentation dan reassembly, yang artinya yaitu transport layer itu bisa memecah data menjadi data tertentu, begitupun sebaliknya, teman-teman. Yang ketiga yaitu connection control. Connection control yaitu berperan penting dalam connectionless ataupun connection oriented dan bisa mengontrol jenis connection, teman-teman, yang akan digunakan dalam proses transmisi data. Selanjutnya yaitu flow control. Ada flow control. Flow control ini bertanggung jawab melakukan proses kontrol aliran, teman-teman. Selanjutnya ada error control. Nah, selain peran di atas, error control itu berperan dalam pengontrolan terhadap error atau error control. Jadi transport layer itu melakukan error control pada koneksi end-to-end connection. Nah, dengan transport layer di kontrol sehingga error dapat terkendalikan, teman-teman. Selanjutnya yang keenam yaitu bab 6 layer network. Nah, fungsi layer network ini yaitu yang pertama menentukan tujuan data yang akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan. Yang kedua, mendefinisikan IP address agar bisa menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan menerima paket data yang akan ditransmisikan. Yang ketiga, membuat header pada paket data yang ada sehingga tidak akan terpecah belah. Yang keempat, melakukan proses routing dengan pemberian rute dari sebuah paket data. Lalu inilah protokol layer network, teman-teman. Yang pertama ya ada IP atau Internet Protocol. IP ini digunakan untuk mentransmisikan data, teman-teman, dalam paket yang disebut dengan datagram. Yang kedua yaitu ARP, Address Resolution Protocol. ARP ini digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer, teman-teman. Yang ketiga yaitu RARP atau Reverse Address Resolution Protocol.
ERP digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer teman-teman. Dan yang keempat yaitu ICMP, Internet Protocol Message Control, yang berfungsi untuk mengirimkan notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya, teman-teman. Yang kelima yaitu IGMP, Internet Group Message Protocol, yang berfungsi untuk memberikan fasilitas message yang simultan kepada grup penerima, teman-teman. Nah, selanjutnya pada bab ketujuh yaitu data link layer, teman-teman. Data link layer memiliki beberapa fungsi ya, teman-teman. Yang pertama yaitu melakukan proses grouping secara logika. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Yang ketiga, melakukan pendeteksian kesalahan dalam pengiriman. Yang keempat, menggabungkan paket data ke dalam byte menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte ke dalam sebuah bentuk frame, teman-teman. Adapun ini layanan data link layer, teman-teman. Yang pertama yaitu framing. Framing itu pembungkusan datagram ke dalam bentuk frame sebelum ditransmisikan, teman-teman. Yang kedua yaitu physical address. Physical address itu data link layer itu menambahkan sebuah header di depan frame untuk mendefinisikan pengirim dan penerima jika frame ini didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan, teman-teman. Yang ketiga yaitu flow control. Layer link ini memastikan, teman-teman, pengiriman frame tidak lebih cepat daripada pemrosesan frame pada receiver, karena setiap nodenya itu memiliki keterbatasan buffer gitu, teman-teman. Jadi flow control itu akan menstabilkan bitrate jika bitrate berlebihan ataupun mengalami penurunan, teman-teman. Yang keempat yaitu access control, yaitu jika perangkat terhubung dengan link yang sama pada data link, maka perlu menentukan perangkat mana nih yang akan dikontrol pada kondisi tertentu, teman-teman. Yang kelima yaitu link access. Link access itu berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirim ke tautan, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu reliable delivery, teman-teman. Reliable delivery ini merupakan pengiriman yang andal dalam menjamin pengiriman datagram melalui link tanpa error, teman-teman. Yang ketujuh yaitu error control. Error control ini terjadi jika data link menambahkan physical layer reliability dengan penambahan mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. Jadi error control ini bakal muncul ketika data link ini menambahkan physical layer dengan penambahan mekanisme transmisi ulang frame yang gagal, teman-teman. Yang kedelapan yaitu error detection. Error detection ini merupakan bit error karena atenuasi sinyal pada link. Akan tetapi hal ini tidak meminta frame reset dan frame yang salah akan dibuang, teman-teman. Yang kesembilan yaitu error correction. Jadi selain memberikan layanan deteksi, error correction juga memberikan layanan mengkoreksi, teman-teman. Mengkoreksi kesalahan dan tidak semua protokol bisa berfungsi seperti ini ya, teman-teman. Serta tergantung pada protokol yang digunakan juga, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bab ke-8 yaitu physical layer. Apa itu physical layer, teman-teman? Physical layer merupakan lapisan ketujuh ke dalam OSI layer yang berhubungan langsung dengan perangkat keras sehingga pemindahan bit data antar device berjalan dengan lancar, teman-teman. Ada beberapa media physical layer, teman-teman, yaitu ada kabel, ada network interface card atau NIC, ada hub, ada repeater, dan ada juga switch, teman-teman. Nah, kabel ini merupakan alat transfer data yang utama, teman-teman. Ada beberapa jenis kabel juga seperti yang sering kita temui yaitu kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Kabel UTP ini banyak digunakan untuk jaringan LAN dengan panjang maksimalnya sekitar 100 meter, teman-teman. Selanjutnya kecepatan transfernya ini berkisar 10 hingga 100 Mbps. Untuk kabel koaksial memiliki jangkauan lebih dari 500 meter dan konstruksinya ini bisa kita samakan, teman-teman, dengan kabel pada antena televisi. Sedangkan pada kabel fiber optik lebih cepat melakukan transfer data, lebih tahan noise dan jangkauannya lebih dari 3 km, teman-teman. Sedangkan pada network interface card atau NIC bertugas untuk meneruskan sinyal biner dari komputer sumber melalui kabel, teman-teman. Selanjutnya pada hub digunakan oleh jaringan yang mengimplementasikan topologi bintang. Komputer user dengan klien bisa saling berbagi sehingga menghemat kabel dan server karena adanya hub. Selanjutnya yaitu repeater, teman-teman. Repeater ini berfungsi untuk menambahkan jangkauan transmisi data tanpa melakukan penambahan server baru.
Selanjutnya yaitu switch. Switch ini lebih selektif teman-teman dalam memilih komputer klien yang berhak. Jadi yang berhak mendapatkan akses dengan membatasi transmisi dari paket data. Nah, adapun beberapa fungsi dari physical layer teman-teman. Yang pertama yaitu mendefinisikan metode persinyalan untuk proses transmisi tersebut. Yang kedua yaitu berkomunikasi secara langsung dengan berbagai jenis media transmisi. Yang ketiga mendeteksi kebutuhan media untuk jaringan. Yang keempat menentukan karakteristik kabel agar komputer bisa dihubungkan dengan jaringan. Yang kelima mentransfer dan menentukan bagaimana bit data dikodekan. Yang keenam melakukan sinkronisasi paket data agar isinya tidak berubah. Beberapa hal yang dicek seperti bagian pecahan data, format data, dan bit-bit data teman-teman. Yang ketujuh yaitu menangani interkoneksi fisik, mekanikal, elektrikal, dan prosedural. Yang kedelapan mendeteksi error yang terjadi selama proses transmisi berlangsung teman-teman. Yang kesembilan yaitu mendefinisikan LAN card untuk mempercepat proses pertukaran data yang dibantu oleh lapisan fisik. Jadi LAN card ini bisa berkomunikasi dengan kabel ataupun tanpa kendala ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 9 perhitungan informasi jaringan teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan menghitung delay. Nah, untuk menghitung rata-rata delay teman-teman, digunakan rumus delay rata-rata. Total delay dibagi dengan total paket yang diterima. Nah, seperti contoh pada capture yang kita terima teman-teman. Dari capture data yang telah dilakukan dengan WireSec, maka didapatkan rata-rata delay dengan cara perhitungan sebagai berikut. Jadi, rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Nah, ini rata-rata delaynya yaitu 158,305 second dibagi dengan total paket yang diterima yaitu 25.966, maka hasilnya yaitu 0,0060 second jika dikonversikan menjadi 6 ms. Nah, kita lihat terlebih dahulu teman-teman dari kategori latensinya. Jika besar delaynya kurang dari 150 ms, maka kategori latensinya itu sangat bagus. Jika besar delaynya 150 sampai 300 ms, maka kategori latensinya yaitu bagus. Jika besar delaynya 300 sampai 450 ms, maka kategori latensinya yaitu sedang. Jika besar delaynya 450 ms, maka kategori latensinya yaitu jelek. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menghitung jitter teman-teman. Nah, untuk menghitung jitter digunakan rumus jitter sama dengan total variasi delay, total paket yang diterima dikurangi 1. Jadi total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima lalu dikurangi dengan 1 teman-teman. Nah, total variasi delay yang diperoleh dari penjumlahan ini kita lihat saja pada capture data yang kita dapat. Total paket yang diterima yaitu 25.966 paket. Sedangkan total variasi delaynya yaitu 9 sekon. Maka kita masukkan ke dalam rumus jitter sama dengan total variasi delay dibagi total paket diterima dikurangi 1. Maka 9 dibagi 25.965 hasilnya yaitu 0,0003466s. Maka jika dikonversikan yaitu 0,3466 ms. Nah, kita lihat pada kategori degradasinya teman-teman. Jika jitternya 0 ms, maka kategori degradasinya sangat bagus. Namun jika jitternya 0 sampai 75 ms, maka kategori degradasinya yaitu bagus. Jika jitternya 75 sampai 125 ms, maka kategori degradasinya sedang. Nah, jika jitternya 125 sampai 225 ms, maka kategorinya yaitu jelek teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang enak di hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prasetyo Yuliantoro yang telah membimbing saya selama 1 semester ini dalam matkul komunikasi data. Semoga Bapak selalu sehat dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 2 quotes atau kata-kata teman-teman. Yang pertama yaitu perbaiki dirimu, perbaiki ibadahmu, pelan-pelan Allah pasti akan memudahkan urusanmu.
Yang kedua yaitu tidak perlu menuju sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Paham? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.